wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Berikut kami sampaikan PDD UKT PT. Perkenalkan, nama saya Sutiono, SHMH. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhilifat Lamongan, Jawa Timur. Salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu adalah Hukum Adat dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Hukum Adat ini merupakan mata kuliah muatan inti yang dimasukkan sebagai kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia merupakan sistem hukum yang mempunyai karakteristik tersendiri, berbeda dengan sistem hukum yang dianut di negara barat. Tujuan daripada mata kuliah hukum adat ini agar mahasiswa memahami kedudukan dan peranan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis dalam kerangka tata hukum Indonesia. Tujuan lain agar mahasiswa mampu memahami dasar hukum adat, mampu memahami masalah-masalah atas kasus hukum adat, dan mahasiswa mampu menganalisa hukum adat di masyarakat Indonesia. Agar tercapai maksud dan tujuan tersebut, mahasiswa perlu memahami materi-materi hukum adat yang diantaranya ada pada topik bahasan adat dan hukum adat, struktur masyarakat hukum adat pribadi, hukum perkawinan adat, hukum tata adat, yang berikutnya hukum waris adat, dilanjutkan delik adat dan peradilan hukum adat. Selanjutnya, sumber literatur yang saya gunakan diantaranya adalah textbook yang pertama oleh Ali Muhammad Daud dengan judul Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, Busar Muhammad dengan judul Azas-Azas Hukum Adat. Yang ketiga, Dewi Wulansari dengan judul Hukum Adat Indonesia. Berikutnya yang keempat, Freddy Tanker dengan judul Azas-Azas dan Tatanan Hukum Adat. Yang kelima, Hakim Yakpa dan Rusdi Sufi dengan judul Adat dan Budaya Aceh, Balai Sejarah. Dan yang keenam, Hakim Yakpa dan Rusdi Sufi dengan judul Nilai Tradisional Pelaksanaan Syariat Islam dan Hukum Adat di Aceh. Berikutnya, Hilman Hadikusuma dengan judul Hukum Waris Adat. Yang kedelapan, Hilman Hadikusuma dengan judul Hukum Waris Adat, Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia. Yang kesembilan, Jamaluddin dengan judul Hukum Adat di Indonesia dalam dimensi sejarah dan perkembangannya. Dan yang ke-10, Muhammad Husin dengan judul Adat Aceh. Yang ke-11, O.J. Salman Sumodiningrat dengan judul Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Dan yang ke-12 oleh Supomo dengan judul Bab-bab tentang Hukum Adat. Selanjutnya oleh Surjono Sukamto dengan judul Hukum Adat Indonesia. Yang ke-14 Suryo Wignodipuro dengan judul Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat. Selanjutnya yang ke-15 Takwidin dengan judul Penguasaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat
di Provinsi Aceh. Yang ke-16 T. Junet dengan judul Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh. Yang ke-17 Talib Sajudi dengan judul Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau. Dan yang ke-18 Yahri Hamid dengan judul Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Selanjutnya, metode pengajaran dalam mata kuliah hukum adat ini meliputi delivery, yang kedua interaction, yang ketiga assessment. Dalam tahap delivery, saya melakukan tatap muka dengan presentasi dan ceramah yang saya kombinasikan dengan e-learning, Google Meeting, dan Zoom Meeting. Di samping itu, pada proses pembelajaran hukum adat, saya menggunakan diskusi tanya jawab dan diskusi kelompok mahasiswa. Selanjutnya, untuk mendukung dan memperkuat pemahaman pada mahasiswa, saya juga memberikan penugasan secara berkala, sehingga mahasiswa mampu mencari sendiri literatur-literatur dan hal-hal yang terkait dengan pokok materi yang ada di sekitar lingkungannya atau di sekitar rumahnya. Selanjutnya, pada tahap interaction, selama pembelajaran mata kuliah hukum adat ini, saya sampaikan beberapa materi topik pokok yang dilanjutkan dengan memberikan kopi atau file point. Di samping itu, masih juga kita bagi untuk membuat kelompok kecil-kecil dan grup di media online atau grup WA. Selanjutnya, pada tahap asesmen atau penilaian, saya melakukan 3 bentuk penilaian. Yang pertama, penilaian kognitif. Yang kedua, penilaian afektif. Dan ketiga, penilaian psikomotorik. Beberapa kriteria penilaian yang saya gunakan adalah yang pertama, partisipasi kehadiran. Ini dengan bobot skor 20%. Yang kedua, tugas-tugas terstruktur. Ini dengan bobot skor 10%. Yang ketiga, keaktifan dan penugasan di kelas. Ini dengan bobot skor 10%. Yang keempat, ujian tengah semester dengan skor 20%. Kelima, ujian akhir semester dengan skor 40%. Selanjutnya, saya sampaikan video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum adat ini saat luring di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah saudara, kita bisa jumpa lagi di mata kuliah hukum adat. Namun sebelum kita memasuki perkuliahan lebih lanjut, di pertemuan yang perdana ini ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nanti kita hanya isi kontrak kuliah, terus kita perkenalkan dan selanjutnya. Sebelum itu semua, mari kita buka perkuliahan ini dengan berdoa seraya membaca suratul Fatihah. Surat ini ya, Al-Fatihah. Terima kasih saudara. Di mata kuliah hukum adat ini, perkenalkan, nama saya Pak Sutiono, ya. Alamat tinggal saya di Desa Sumberbudi, Kecamatan Karanggeneng, Lamongan. Nomor HP bisa saudara lihat di sini 081 334 031 259. Baik saudara, sampai di sini ada yang bertanya? Ya, tidak ada. Tidak ada. Oke.
Berikutnya saudara-saudara, kita lanjutkan pada perkenalan ya. Pepatah tak kenal maka tak sayang di mata kuliah hukum adat ini. Kita saling berkenalan dulu. Kalau sudah dari saya cukup, saya ambilkan dari data jurnal yang ada dari saudara Ahmad Rizky Ramadan. Silakan untuk memperkenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah, asal sekolah MA Bairin. Rumah saya di Desa Sumur Jabidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingat ya, nanti disambung dengan yang lain ya. Berikutnya Ana Nur Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatimah, alamat saya dari Gelabar, Lamongan. Asal sekolah saya SMK Kesehatan Aisyah Wahidatul Banjaran. Sekian teman-teman, ada yang mau pertanyaan lagi? Status single, gak jomblo tapi single. Nomor rekening. Belakangnya 30 ya. Kesannya kuliah ambil di prodi ilmu hukum Bilfan apa? Kalau saya ngambil di hukum sendiri sih, soalnya tidak ada jurusan yang saya minati kalau itu. Soalnya saya juga bukannya anti pendidikan tapi tidak mau di pendidikan. Cukup ya? Iya, Pak. Silakan duduk. Berikutnya yang lain, Mbak Ani. Kap. Daripada saudara ini mempunyai bobot 20%. Selanjutnya keaktifan dalam ruang kelas dan juga mengerjakan tugas itu ada bobot untuk penilaian sekitar. Baik saudara sekalian, setelah kita melakukan perkenalan dari prasetya yang sudah, teman-teman juga sudah semua. Nanti di lain kesempatan di luar kelas kita bisa saling sapa, bertukar pikiran, ya. Untuk selanjutnya kita lakukan kontrak kuliah. Sayang kalau pertemuan perdana ini tidak kita lakukan kontrak kuliah. Kontrak kuliah yang pertama, kehadiran atau absen daripada saudara-saudara ini mempunyai bobot 20%. Selanjutnya keaktifan dalam ruang kelas dan juga mengerjakan tugas itu ada bobot untuk penilaian sekitar 10%. Terus tugas ya. Tugas ini juga 10%. Selanjutnya untuk bobot penilaian UTS, ujian tengah semester, ini bobotnya 20%. Berikutnya ujian akhir semester, nilai bobotnya ada 40%. Ini ya kita lakukan kontrak kuliah, kita sampaikan di pertemuan perdana ini agar kiranya di kemudian hari di antara kita tidak ada dusta. Oke ya? Itu yang terkait dengan evaluasi. Tapi juga penting perlu kita lakukan dan kita sampaikan mengenai tata tertib kelas. Ini ya, tata tertib kelas. Tolong diperhatikan ya, biasanya yang cowok-cowok ini mahasiswa tidak diperkenankan absen apabila terlambat 15 menit setelah perkuliahan dimulai, maka mahasiswa tidak
boleh absen ya. Terlambat 15 menit tidak diperkenankan absen, tapi kita persilakan untuk masuk di ruang kelas, langsung aja nyari tempat. Oke ya? Oke, sepakat? Oke. Yang kedua, mahasiswa tidak boleh ikut ujian apabila kehadiran kurang dari 75% dari jumlah tatap muka yang terjadi. Selama satu semester ini ada 12 atau 14 tatap muka ya. Apabila kurang dari 75% sejumlah 12 tatap muka ya, kita total satu semester itu ada 14 tatap muka. Minimal saudara harus wajib hadir di perkuliahan itu 12 kali tatap muka. Kalau kurang dari itu, maka kita perkenankan ikut ujian. Deal? Oke. Selanjutnya, setiap kuliah mahasiswa wajib memakai sepatu. Nah, ini penting ya, karena ini ada kita sebagai masyarakat timur, apalagi pesantren ya, Bilfat ini visi kepesantrenan. Ini yang pertama itu ya. Ada kita sopan dalam berpakaian. Yang pertama, mahasiswa wajib memakai sepatu, berpakaian rapi, tidak boleh pakai kaos oblong. Setuju? Setuju. Oke, saudara, saya kira itu tata tertib kelas. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita bersama dalam rangka perkuliahan untuk minggu-minggu atau untuk tatap muka ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Cukup. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah, asal sekolah MA Berin. Rumah saya di Desa Sumberjawidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatima, alamat saya di Latar Lamongan. Asal sekolah saya SMK Kesehatan Aisyah Hidayatul Bajaran. Mungkin sekian teman-teman, ada yang mau pertanyaan lagi? Status single, gak jomblo tadi single. Nomor rekening. Belakangnya 30 ya? Kesannya kuliah ambil di prodi ilmu hukum Bilfat kenapa? Kalau saya ngambil di ilmu hukum sendiri sih, soalnya tidak ada jurusan yang saya minati kecuali hukum. Soalnya saya juga bukannya anti pendidikan, tapi nggak mau pendidikan gitu. Cukup ya? Iya, Pak. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat siang, selamat sore buat saudara. Baik saudara, di perkuliahan kita yang tatap muka kedua ini, kita akan memasuki topik pertama terkait dengan adat dan hukum adat. Sebelum kita masuk kepada perkuliahan, mari perkuliahan pada siang hari ini kita awali dengan berdoa. Semoga di pemikiran kita akan lancar untuk mendapatkan ilmu yang lebih barokah. Dan dunia Al-Fatihah. Terima kasih. Kemarin kita juga sudah memperkenalkan diri, RPS, kontrak kuliah, ya tata tertib dan selanjutnya sudah kita sampaikan. Kita satu sama lain juga sudah saling mengenalkan diri. Materi pada sore hari ini terkait dengan adat dan hukum adat. Di antara adat dan hukum adat ini
mengandung arti istilah, di mana istilah ini kita banyak diambil dari istilah Arab, ya, dari bahasa Arab sebenarnya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan. Jadi adat ini bisa kita sering katakan istilah adat ini dengan istilah kebiasaan. Nah, saudara, apa sih adat atau kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud ini? Jadi tadi di topik itu kita istilahkan ada dua suku kata yang berbeda, ada istilah adat dan ada istilah hukum adat. Di semester 1 teman-teman juga sudah pernah diberikan pengertian mengenai hukum. Nah, sekarang ada istilah hukum adat, ada istilah adat yang diresepsi dari bahasa Arab menjadi istilah kebiasaan. Nah, sekarang ada hukum adat. Nah, penggabungan dari dua istilah hukum adat ini mengandung pemaknaan. Sebelum arti daripada hukum adat, ada yang bisa menyampaikan apa sih yang dimaksudkan dengan adat atau kebiasaan tadi? Ya. Ada yang berani menyampaikan pendapatnya? Kebiasaan yang sudah dilakukan dengan secara terus-menerus dan sudah diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Mbak Karina. Baik, saudara-saudara, menurut Mbak Katrina, beberapa referensi mengenai adat atau kebiasaan ini juga dari Mr. Jayus Guno. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Kalau menurut Jayus Guno, hukum adat itu bagian daripada hukum yang bersumber kepada tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang ada, misalnya undang-undang dan sebagainya. Pendapat ahli yang ketiga dari Putra Indonesia, ya, dari Putra Bumi Putra, yakni dari Suraya Ngadipuro, ini berpendapat bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat. Iya. Jadi kalau Mr. Supomo itu memberikan pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, ya, di dalam peraturan yang tidak tertulis. Terus Mr. Jayadigono ini memberikan pengertian bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan. Nah, berikutnya dari Suraya Ngadipuro ini berpendapat bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma, norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat. Ini, ya, dan yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan di dalam proses kehidupan sosial masyarakat. Ini ada pendapat ahli dari Bumi Putra sendiri atau sekarang Indonesia, ya, Mr. Supomo, Mr. Jayadigono. Ini memperkuat semakin legitimasi daripada pengertian dan istilah daripada hukum adat sendiri. Ini dari sendiri. Istilah atau pengertian hukum adat sebelum kita kenal sampai dengan hari ini diperkenalkan justru oleh orang Barat, oleh Sanak Buddhanya, bahwa istilah adat itu pertama kali
disampaikan di dalam buku yang diterbitkan atau yang dikarang oleh Sena Budana dengan judul The Aceh. Jadi ini yang mengawali istilah, yang melahirkan istilah hukum adat itu sendiri, bahwa adat atau hukum adat itu sebagai adat reh. Istilahnya sebelumnya adalah adat reh di dalam buku The Aceh itu, ya. Jadi adat reh dalam bahasa Belanda, di mana untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi yang dimaksudkan adat reh atau hukum adat itu adalah suatu sistem pengendalian masyarakat atau sosial kontrol yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Baik, saudara, untuk di grup 2 ini ya, grup 2 kita persilakan untuk diskusi sebagaimana tugas dari saya kemarin. Susun menurut hasil diskusi nanti, simpulkan apa yang menjadi ciri-ciri hukum adat. Ya, kemarin sudah kita sampaikan beberapa materi mengenai pendapat para ahli atau para sarjana yang memberikan kesimpulan mengenai hukum adat. Ya, saya silakan waktu seluruhnya atau kita batasi waktu kita batasi 30 menit ya. Iya, Pak. Dan nanti langsung kesimpulan. Silakan ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok? Saya. Oh, nah, oke ya. Silakan ya. Oke, Pak. Tidak tersusun secara sistematis, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundang-undangan, tidak teratur, keputusannya tidak memakai konsideran atau pertimbangan, dan pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak memiliki penjelasan. Ada tambahan lagi? Cukup? Oke, jadi diskusi kita berakhir dengan menemukan 6 kesimpulan ciri-ciri hukum adat ini ya. Oke. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ini hasil diskusi kelompok 2 terkait dengan ciri-ciri hukum adat yang sudah didiskusikan oleh teman-teman. Yang tertulisnya ya. Oke, ini yang ringkasan tertulisnya. Jadi sudah ditemukan ya beberapa istilah ciri-ciri hukum adat, di antaranya tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi. Pendapatnya siapa ini? Pendapatnya siapa? Oh, Mbak Iya. Oke ya. Yang berikutnya tidak tersusun secara sistematis, ya demikian. Dan yang lain termasuk keputusan tidak memakai konsideran atau kedua. Saya ucapkan terima kasih atas diskusinya. Ini hasil diskusi saya terima ya. Selanjutnya nanti akan saya input sebagaimana kontrak kuliah kita kemarin, bahwa tugas-tugas yang terstruktur, baik tugas di keaktifan di kelas maupun di rumah, itu punya bobot 10%. Iya, Pak. Terima kasih. Kuliah kita akhiri ya. Bisa. Bisa kita akhiri. Mari kita tutup perkuliahan kita pada siang atau sore setengah siang hari ini. Berdoa seraya membaca Fatihah bagi yang muslim dan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Kami ini yang masing-masing. Al-Fatihah. Terima kasih. Akhirul kalam dari saya, Ihdinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran singkat PDD UKT PT yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Ihdinas Siratal Mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.